Astaga, ada surat. Apa yang kita punya hari ini? Tagihan gas, pajak, surat untuk SpongeBob dari nenek. SpongeBob sayang, bisakah kau datang untuk hari ulang tahun nenek? Nenek akan bertambah tua tahun ini. Kisah cemerlang SpongeBob SquarePants datang dari Stephen Hillenburg, yang selain berprofesi sebagai animator, juga merupakan seorang pengajar marine science. Hillenburg juga tak asal membuat para karakternya, meski dibuat versi fiksi. Kebanyakan dari para karakter ini terinspirasi dari hewan laut sungguhan. SpongeBob menjadi tontonan wajib ketika masa kanak-kanak dengan kisah persahabatan sebuah spons kuning dan bintang laut, serta kehidupan sehari-hari di Bikini Bottom. Ditambah karakter-karakter dengan tingkah yang beragam. Pernahkah kamu memikirkan bentuk asli dari karakter lain di SpongeBob SquarePants? Kali ini saya akan coba menyajikan beberapa potret karakter lain dari serial animasi SpongeBob SquarePants di dunia nyata. Karakter utama SpongeBob SquarePants adalah spons laut atau bunga karang. Spons laut memiliki rongga dalam tubuhnya dan mendapatkan nutrisi dengan menyerap zat dari air di sekitarnya. Berbeda dengan SpongeBob yang digambarkan memiliki tangan dan kaki, spons laut sungguhan tidak bisa bergerak. SpongeBob diadaptasi dari spesies Aplycina fistularis atau spons tabung kuning. Sahabat sejati SpongeBob, Patrick, merupakan bintang laut. Begitu pula dengan anggota keluarga Patrick yang lain. Bintang laut merupakan hewan laut yang tidak memiliki otak juga darah. Pantas saja pesona Patrick dibuat agak bodoh. Bintang laut adalah bagian dari kelompok hewan laut yang disebut Echinodermata. Kelompok hewan ini memiliki simetri radial pada bagian tubuhnya, juga biasanya punya kulit luar berduri. Selain bintang laut, beberapa hewan yang menjadi bagian kelompok ini adalah bulu babi dan teripang. Kedua jenis hewan ini juga sempat muncul di kartun SpongeBob. Wujud tetangga, sekaligus rekan kerja SpongeBob. Yang satu ini terinspirasi dari gurita sungguhan. Padahal terjemahan namanya sendiri, squid, adalah cumi-cumi. Squidward hanya memiliki jumlah tentakel 6, sementara gurita asli memiliki total 8 tentakel. Gurita adalah bagian dari kelompok Cephalopoda yang juga beranggotakan cumi-cumi, ammonit, vampir squid, dan masih banyak lagi. Siapa tak kenal dengan Tuan Krabs? Kepiting yang sangat cinta uang ini memang jadi salah satu karakter ikonik dalam kartun SpongeBob. Tuan Krabs juga merupakan pemilik dari Krusty Krab, restoran tempat SpongeBob bekerja. Dalam kartunnya, karakter kepiting yang muncul tak cuma Tuan Krabs saja loh. Ada juga jenis Hermit Crab yang merupakan kelomang, juga kepiting Yeti. Jenis-jenis kepiting ini benar-benar ada di dunia nyata. Plankton digambarkan sebagai salah satu karakter yang punya persona agak antagonis, terutama karena ambisinya untuk mengalahkan kesuksesan Krusty Krab dengan segala cara. Ia merupakan hewan kopoda yang hidup di dalam sebuah ember besar, dengan istrinya yang merupakan robot, meski branding karakter Plankton terdengar negatif. Dalam kehidupan nyata, para kopepoda punya peran penting untuk keberlangsungan ekosistem laut. Mereka merupakan sumber nutrisi bagi banyak organisme laut. Tanpa adanya kopepoda, rantai makanan maritim tak akan berjalan dengan baik. Kehadiran Pearl sebagai anak dari Tuan Krabs memang kurang masuk akal. Bagaimana bisa kepiting punya anak seekor ikan paus? Namun, dalam buku trivia SpongeBob disebutkan kalau ibu dari Pearl, Nyonya Krabs, juga merupakan seekor ikan paus. Baik Pearl maupun Nyonya Krabs merupakan jenis paus sperma, yang merupakan predator bergigi besar. Mereka juga punya ukuran otak paling besar di antara semua makhluk hidup yang pernah ada di bumi. Pearl sendiri digambarkan sebagai gadis remaja yang sangat manis, meski suara tangisannya sering mengganggu banyak orang, termasuk ayahnya sendiri, Tuan Krab. Guru SpongeBob di sekolah mengemudi, Nyonya Puff, merupakan ikan buntal, spesifiknya jenis ikan buntal landak.
Ikan satu ini punya tubuh yang besar dan dilengkapi duri keras pada sisiknya. Mereka akan menggembungkan tubuh ketika menghadapi ancaman, persis seperti Nyonya Puff ketika SpongeBob berkali-kali gagal dalam ujian mengemudi dan hampir mencelakainya. Nyonya Puff sebenarnya pernah punya suami, yaitu Tuan Puff, yang juga sama-sama ikan buntal. Penampilan Tuan Puff muncul dalam episode Krusty Love. Sayangnya, Tuan Puff dibunuh oleh manusia yang kemudian tubuhnya dijadikan hiasan bola lampu. Oke sobat, itu tadi sedikit informasi beberapa hewan di SpongeBob SquarePants. Semoga informasi yang telah saya sampaikan bisa menambah wawasan kamu. Dan sekarang waktunya saya undur pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.